Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Afifa Nurfadiah dengan NIM 2702489804 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal yang telah kelompok saya buat di tugas kelompok yang lalu untuk memenuhi eksam kewarganegaraan. Proposal yang telah kelompok saya buat yaitu berjudul Peluang dan Tantangan Ketenagakerjaan Pemuda di Era Digitalisasi, Strategi Membangun Pekerjaan Layak Berbasis SDG 8. Sini SDG 8 itu adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Oke, pertama ada topik pembahasan. Topik pembahasan yang saya bahas kali ini yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan yang ada di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan juga ada refleksi pribadi. Pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yang ditemukan oleh kelompok saya itu yang pertama ada pengangguran pemuda yang tinggi. Dari data yang kami dapatkan, tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, terutama oleh pemuda, yaitu ada di 7,86 juta jiwa di tahun 2023, dan kaum pemuda yang menjadi paling terdampak. Hal tersebut ditemukan data tersebut karena adanya ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki lulusan para pemuda dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin digital. Karena meskipun ekonomi digital tumbuh pesat saat ini seperti e-commerce atau vintage, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena ternyata banyak pemuda yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Dan rumusan masalah yang kami cari dari proposal ini, yang pertama ada bagaimana digitalisasi menciptakan peluang dan tantangan yang menghambat pencapaian pekerjaan layak bagi tenaga kerjaan pemuda Indonesia sesuai dengan target SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada faktor apa saja yang menjadi tantangan bagi para pemuda dalam memperoleh pekerjaan layak di ekosistem digital. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan kerja pemuda agar mendapat akses terhadap pekerjaan layak sesuai prinsip SDGs 8. Oke, selanjutnya ada hasil temuan yang ada di lapangan yang telah kelompok saya dapatkan. Pertama, hasil temuannya ternyata ada kesenjangan keterampilan, yaitu dari narasumber yang kelompok saya dapatkan, ya ada mahasiswa, ada pekerja, dan juga ada lulusan SMK yang menyatakan bahwa ada kesenjangan antara kurikulum pendidikan yang mereka dapatkan dengan kebutuhan industri saat ini, yaitu keterampilan praktis seperti penguasaan Excel atau tools-tools dasar masih minim mereka dapatkan karena ternyata di kurikulum pendidikan saat ini masih terlalu banyak teori yang diajarkan dibandingkan dengan praktek, dan juga teori tersebut ternyata masih jauh dari kebutuhan industri saat ini. Lalu ada kompetisi dan keterbatasan akses. Di persaingan digital di era digital yang sangat ketat saat ini, selain ada keterbatasan akses terhadap teknologi dan pelatihan digital terutama di daerah tertentu, karena Indonesia ini kan luas, di daerah-daerah tertentu ini ternyata masih belum merata aksesnya yang dimiliki oleh para pemuda, terutama di daerah-daerah terpencil seperti di desa-desa. Lalu selanjutnya ada pentingnya soft skills. Selain hard skills, ternyata narasumber juga menekankan pentingnya membangun personal branding, networking, dan lifelong learning atau belajar tanpa batas, belajar sepanjang hayat. Jadi selain hard skill, soft skill juga sangat penting dimiliki oleh pemuda saat ini untuk mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan yang layak, karena tanpa adanya personal branding, networking, pekerjaan akan sulit didapatkan. Dan terakhir adalah pengalaman. Dari wawancara beberapa narasumber terlihat bahwa tantangannya berbeda-beda, mulai dari mahasiswa yang kesulitan mencari pekerjaan hingga lulusan SMK yang beradaptasi di industri digital, terutama lulusan SMK yang bukan jurusan digital seperti itu, yang berhubungan dengan digital. Jadi pengalaman di sini sangat dibutuhkan
seperti mungkin pengalaman magang, pengalaman organisasi, begitu. Lalu selanjutnya ada solusi yang ditawarkan oleh kelompok saya adalah pertama ada revisi kurikulum pendidikan. Sepertinya dari solusi yang dirembukan oleh kelompok saya, lembaga pendidikan itu perlu fokus pada keterampilan praktis dan digital yang relevan dengan pasar kerja saat ini. Karena seperti sebelumnya yang telah dikemukakan oleh narasumber, adanya ketidakseimbangan antara kurikulum yang diajarkan dengan realisasi di pasar kerja saat ini. Jadi mungkin perlu ada revisi kurikulum pendidikan. Selanjutnya ada kolaborasi pelatihan. Mungkin pemerintahan bisa mengadakan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas tertentu untuk menyediakan program pelatihan digital yang terjangkau dan mudah diakses, terutama untuk pemuda dari latar belakang yang terbatas. Selanjutnya ada budaya belajar seumur hidup atau lifelong learning. Jadi mungkin sekolah-sekolah atau pendidikan itu perlu mendorong para mahasiswanya untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada saat ini. Karena belajar itu tidak berhenti setelah lulus saja, belajar itu harus diterapkan setiap hari sepanjang seumur hidup, bahwa kita itu harus bisa terus belajar, terutama mengikuti perubahan teknologi yang ada saat ini. Dan terakhir ada menciptakan ekosistem yang inklusif. Pemerintah, sektor swasta, dan komunitas harus bekerja sama untuk menghapus diskriminasi dan menciptakan lingkungan kerja yang adil. Yang terakhir ada refleksi pribadi. Dari proposal ini yang telah dibuat oleh kelompok saya, refleksi pribadi saya, yang pertama ada kesadaran baru bahwa saya menyadari bahwa adanya digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang adanya adaptasi dan kolaborasi. Bahwa kesenjangan nyata itu harus diatasi bersama. Seperti yang dilihat sehari-hari, seperti kesenjangan adanya akses untuk mengakses pendidikan, mengakses keterbaruan teknologi, bahwa itu harus diatasi bersama-sama, bukan hanya dari pemerintah tapi dari komunitas dan sektor swasta dan orang-orang terdekat. Jadi perlunya ada kolaborasi. Lalu selanjutnya ada peningkatan keterampilan. Dengan adanya pembuatan proposal ini, tugas kelompok ini, saya merasa kemampuan dalam berpikir kritis dan kreatif itu terasa sekali, seperti menganalisis data yang ditemukan untuk mencari permasalahan yang terjadi. Dan juga dengan adanya proposal ini kan ada mencari data wawancara dari sumber. Nah, itu skill komunikasi saya lumayan terasa, dan saya merasa lebih peka terhadap isu sosial, sehingga meningkatkan social awareness saya setelah menjalani proyek ini. Lalu saya menyadari bahwa adanya lifelong learning atau belajar sepanjang hayat, sepanjang hidup, itu perlu dan harus terus mengembangkan diri setiap harinya, karena adanya tuntutan di dunia kerja di era digitalisasi yang semakin cepat berubah-ubah. Dan terakhir ada aplikasi BGA-nya. Dari proyek ini membuktikan bahwa adanya keterampilan critical and creative thinking, social awareness, dan digital and technology fluency sangat penting untuk menghadapi tantangan di dunia kerja saat ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.